Pas tahun 1162, di Mongolia ada lahir seorang anak yang 25 tahun kemudian bakal jadi penguasa dan penakluk daratan. Saking gedenya, wilayah kekuasaannya aja lebih gede dari benua Afrika dan 3/4 benua Amerika. Dengan total wilayah 33 juta kilometer persegi, membentang dari ujung Samudera Pasifik sampai Laut Kaspia. Anak ini bernama Temujin, atau yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Genghis Khan. Selama 25 tahun Temujin beserta anak cucunya berkuasa, wilayah kekuasaannya ngalahin Kekaisaran Romawi yang berkuasa selama 400 tahun. Temujin hidup dengan cukup menderita semasa kecil. Ayahnya yang bernama Yesugei dari klan Borijigin mati diracun oleh musuh klan ayahnya yang bernama Tatar. Sebelum meninggal, ayahnya menitipkan pesan ke Temujin biar dia membalaskan dendam ayahnya dan menghancurkan Tatar di masa depan. Setelah ayahnya meninggal, Temujin harusnya jadi kepala suku. Tapi dia malah diusir dari klan dan digantiin sama orang lain dengan alasan karena Temujin terlalu muda. Udah diusir, dipaksa bertahan hidup dengan berburu. Kepala suku Borijigin malah mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin dengan alasan takut dia balas dendam. Untungnya Temujin berhasil kabur dari tahanan karena ditolongin orang-orang yang masih setia ke ayahnya. Beranjak dewasa, Temujin berjuang dan ngumpulin pasukannya sendiri. Temujin punya sahabat dan saudara angkat bernama Jamuka. Bersama Jamuka, mereka berhasil merebut hak kekuasaan atas sukunya yaitu Borijigin, dan mendirikan Perserikatan Mongolia. Waktu demi waktu, wilayah kekuasaan Temujin makin membesar. Yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya, dan menggabungkan suku-suku yang telah ditaklukkannya dalam Perserikatan Mongolia. Temujin juga sering banget nikahin cewek-cewek dari suku-suku di bawah kekuasaannya untuk meningkatkan jumlah pasukannya di masa depan. Lama-kelamaan, Temujin dan Jamuka memiliki dua prinsip yang berbeda soal pemimpin. Temujin lebih menghargai bakat dari orang-orang hebat, entah dari manapun orang-orang itu berasal. Sedangkan Jamuka lebih memilih mereka yang berasal dari garis keturunan untuk memimpin. Lambat laun, klan mereka pun terbagi menjadi dua, ada yang memihak Temujin, ada yang memihak Jamuka. 2 tahun kemudian, orang-orang yang menjadi bawahan Jamuka membantai pasukan Temujin, mereka kemudian merebus hidup-hidup jenderal-jenderal Temujin. Mengetahui hal ini, Temujin murka dan bersumpah untuk balas dendam walaupun pasukan Temujin kalah jumlah. Sampai akhirnya pas tahun 1204 mereka berdua bertarung. Temujin ini jenius kalau soal peperangan. Dia melatih pasukan dan jenderal-jenderalnya untuk menggunakan panah demi mengalahkan pasukan Jamuka. Karena Temujin tahu bahwa dia kalah jumlah, pas malam sebelum perang, Temujin menyuruh setiap orang di pasukannya untuk menyalakan 5 buah obor. Jadi pas pasukan Jamuka ngelihat pasukan Temujin, mereka bakal ketakutan melihat jumlah obor yang dibawa pasukan Temujin. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh Temujin karena kejeniusannya. Jamuka mundur dari peperangan dan kabur. Tapi, kedua jenderal Jamuka mengkhianati Jamuka dan nyerahin Jamuka ke Temujin. Karena Temujin berhasil menyatukan semua wilayah kekuasaan Mongol, akhirnya dia mendapatkan gelar Genghis Khan yang artinya penguasa dunia. Setelah berhasil menyatukan Mongol, Genghis Khan mulai tertarik untuk menguasai kerajaan Jin yang berada di wilayah Tiongkok. Jumlah pasukan kerajaan Jin ini lebih dari 10 kali lipat pasukan Genghis Khan, dengan jumlah jutaan orang. Pasukan Genghis Khan waktu itu gak lebih dari 100.000 pasukan. Tentu saja Genghis Khan tahu bahwa dia gak mungkin menang kalau cuma ngandelin perang biasa. Jadi Genghis Khan nyusun strategi yang jenius. Genghis Khan sama pasukannya mensabotase suplai makanan kerajaan Jin selama berbulan-bulan. Hal ini berujung kelaparan dan kematian ribuan pasukan Jin. Alhasil Genghis Khan dengan mudah memenangkan pertarungan itu. Dan menaklukkan Dadu yang sekarang menjadi Beijing. Prestasi-prestasi Genghis Khan di perang-perang tersebut meningkatkan reputasinya menjadi penguasa yang berdarah dingin dan haus darah. Akhir perjalanan Genghis Khan harus berakhir pada tahun 1227 di mana dia meninggal di kamp militer di Cina. Narasi-narasi tradisional mengatakan bahwa dia meninggal karena jatuh dari kuda, ada yang mengatakan karena malaria, ada juga yang mengatakan karena luka di lututnya.
Ada kemungkinan dia dikuburkan di daerah pegunungan Mongol yang bernama Burhan Haldun, tapi tidak ada yang mengetahui di mana lokasi tepatnya. Hal yang menarik dari kematian Genghis Khan ini adalah, dia sangat merahasiakan kuburannya. Saking rahasianya, semua orang yang menghadiri pemakamannya harus membunuh diri mereka demi menjaga kerahasiaan makam tersebut. Tidak hanya itu, kuburannya sampai ditanami pohon-pohon supaya tidak ada yang menggali kuburnya. Tapi, di samping kebrutalannya di medan perang, ada beberapa fakta menarik soal Genghis Khan yang harus kita ketahui. Yaitu, dia menghilangkan sistem aristokrasi di mana derajat seseorang dinilai berdasarkan kekayaan dan garis keturunan. Sebaliknya, dia menerapkan sistem meritokrasi dan menilai derajat rakyatnya berdasarkan kemampuan dan bakat mereka. Dia mengenalkan sistem cara penulisan berdasarkan tulisan Uighur, menerapkan toleransi beragama di seluruh kekaisarannya, dan persatuan semua suku-suku Mongol di bawah kekuasaannya. Dia menerapkan kebebasan beragama, menghilangkan penyiksaan untuk rakyatnya, dan menciptakan sistem pos internasional pertama di bawah kekuasaannya. Dia melarang perbudakan warga Mongol manapun dan melarang perdagangan manusia terutama wanita. Dia merupakan salah satu penguasa pertama yang menerapkan emansipasi wanita, bahkan sampai menempatkan wanita di salah satu posisi tertinggi di pemerintahannya. Secara umum, wanitalah yang mengatur hubungan-hubungan dalam negeri. Sesuatu yang sangat langka pada abad pertengahan. Setelah setiap peperangan, dia akan merawat mereka yang terluka karena perang. Tidak seperti penguasa Mongol lainnya yang lebih memilih untuk meninggalkan mereka. Dia membiarkan ibunya merawat para anak-anak yatim piatu dari musuhnya dalam perang. Bagaimana pendapat kalian soal Genghis Khan? Selain penguasa berdarah dingin dan haus darah, ternyata dia juga menciptakan sistem pemerintahan yang sangat baik. Gak aneh kalau ternyata dia berhasil menciptakan kerajaan yang sangat besar tanpa ada kekacauan. Cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.